0116 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Tikubang Semarang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu Standar Audit 560 Peristiwa Kemudian dan Standar Audit 570 Kelangsungan Usaha. Materi yang pertama, Standar Audit 560 Peristiwa Kemudian. Untuk ruang lingkupnya, standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Selanjutnya, mengenai peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Peristiwa yang pertama yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Peristiwa yang kedua yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Selanjutnya, tanggal efektif. Standar ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 yaitu untuk emiten, lalu 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Tujuan dari auditor adalah untuk yang pertama memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau mengungkapkan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Tujuan yang kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Selanjutnya, definisi. Untuk tujuan standar audit ini memiliki berbagai makna, yaitu yang pertama, tanggal laporan keuangan, tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan, yaitu tanggal pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. Yang keempat, tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Yang kelima, peristiwa kemudian, yaitu peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Next, ketentuan. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Lanjut, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan.
Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen, yang kedua menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan, dan jika demikian, yang ketiga meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan tersebut, maka yang harus dilakukan auditor yaitu melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Lalu, kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi, yaitu memperluas prosedur audit yang disebutkan sampai pada tanggal laporan auditor baru dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Selanjutnya, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan tersebut diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen, jika relevan, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan, dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Selanjutnya, mengenai materi penerapan dan penjelasan lain. Untuk ruang lingkup A1, ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Tanggal pengesahan laporan keuangan A2. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan sebagai contoh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang berbentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan dalam yurisdiksi yang lain. Proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangan dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dalam beberapa yurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Tanggal laporan auditor A3. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya
catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Tanggal penerbitan laporan keuangan. A4. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur. Karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. A5. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan, dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. A6. Tergantung pada penilaian risiko oleh auditor. Prosedur audit yang disyaratkan dalam paragraf 6 mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit diharuskan oleh paragraf 6 dan 7 adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain dan mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa kemudian. Sebagai contoh, untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan, seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Selanjutnya A7, paragraf 7 menjelaskan prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor disyaratkan untuk melakukan prosedur menurut paragraf 6. Namun, prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia, dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Selanjutnya A8, sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang disyaratkan oleh paragraf 7, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perakiraan arus kas, dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Yang kedua, meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum, entitas tentang proses litigasi dan klaim. Atau yang ketiga, mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit. Permintaan keterangan A9 dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan. Membaca risalah rapat. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. A10, dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut di mana catatan ofisial belum tersedia. Selanjutnya, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Tanggung jawab manajemen terhadap auditor. A11, seperti yang dijelaskan dalam Standar Audit 210, syarat dan perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk
memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Penggunaan tanggal ganda A12 dalam kondisi yang dijelaskan dalam paragraf A12A, auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerja atau audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Lanjut, tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. A13, dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah dirubah. Hal ini seringkali terjadi jika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya makin dekat, sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. A14, dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang sesuai dengan paragraf 13 ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna. Mempercayai laporan auditor. A15, auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. A16, jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan audit atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan jika ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. A17, dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan statutory yang tepat. Selanjutnya, tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. A18, ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Selanjutnya, standar audit 570 kelangsungan usaha. Ruang lingkup. Standar audit ini mengatur tanggung jawab dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Sebagai contoh, basis kelangsungan usaha tidak relevan untuk beberapa laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis pajak dalam yurisdiksi tertentu. Ketika
penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas akan mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Selanjutnya, tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungan dengan kelangsungan usaha. Sebagai contoh, pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1, penyajian laporan keuangan mensyaratkan manajemen untuk membuat suatu penilaian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan. Faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. Yang pertama, tingkat ketidakpastian yang terkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi peningkatan secara signifikan hasil yang terjadi. Kedua, ukuran atau kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Yang ketiga, setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Tanggung jawab dari auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Namun seperti yang dijelaskan dalam standar audit 200, pengaruh potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Untuk tanggal efektif dari standar audit ini yaitu 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang ketiga, untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Selanjutnya, ketentuan, prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Di sini melakukan prosedur penilaian risiko seperti yang diharuskan dalam standar audit 315, yaitu harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan. Suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya yaitu ada dua. Jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif. Yang kedua, jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pengevaluasian atas penilaian manajemen. Dalam pengevaluasian penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaian seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama.
jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan sebagaimana yang didefinisikan dalam standar audit 560, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Selanjutnya, periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya, prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor memitigasi prosedur tersebut. Harus mencakup yang pertama, jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Yang kedua, mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana tersebut memungkinkan memperbaiki situasi dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. Jika entitas telah membuat suatu perakiraan arus kas dan analisis atas perakiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi yang mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan, maka auditor mengevaluasi keandalan data melandasi penyusunan perakiraan tersebut dan menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup untuk asumsi melandasi perakiraan tersebut. Lalu mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Yang terakhir, meminta representasi tertulis dari manajemen jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Kesimpulan audit dan pelaporan. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikansi dampak potensialnya dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor, pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk yang pertama, dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan, atau yang kedua dalam hal kerangka kepatuhan, laporan keuangan tidak menyesatkan. Selanjutnya, penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan tersebut menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Lalu mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas mempertahankan kelangsungan usahanya. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan dari auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Hal ini terjadi jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya. Bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan audit. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola itu meliputi yang pertama, apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material. Yang kedua, apakah pengguna asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan
dan penyajian laporan keuangan, dan yang ketiga, kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Lanjut, penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi hal semacam ini, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan seperti yang dijelaskan dalam paragraf 16 serta mempertimbangkan pengaruh terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material. Berikut ada materi penerapan dan penjelasan lain asumsi kelangsungan usaha. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. A1. Penggunaan asumsi-asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen juga relevan bagi entitas sektor publik. Sebagai contoh, standar akuntansi sektor publik 1 atau SASP mengatur isu tentang kemampuan entitas sektor publik untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Risiko kelangsungan usaha dapat timbul tetapi tidak terbatas pada situasi yang di dalamnya entitas sektor publik beroperasi atas basis mencari keuntungan yang didukung pemerintah mungkin dikurangi atau ditarik atau dalam hal privatisasi. Prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan tentang asumsi kelangsungan usaha. A2. Di bawah ini contoh peristiwa atau kondisi baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan asumsi kelangsungan usaha. Ada keuangan, dari sisi keuangan, operasi, dan lain-lain. Yang untuk keuangan ada beberapa contoh, ini salah satunya posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar besi. Ada rasio keuangan utama yang buruk, dividen yang sudah lama terutang atau yang tidak berkelanjutan. Selanjutnya dari operasi, ada intensitas manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya, jalannya manajemen kunci tanpa penggantian, kesulitan tenaga kerja, dan lain-lain. Ini untuk yang lain-lain, ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutory lainnya. Yang terakhir itu kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan. A3. Prosedur penilaian risiko yang diharuskan dalam paragraf 10 membantu auditor untuk menemukan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen kemungkinan merupakan suatu isu penting dan dampak terhadap perencanaan audit. Pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. A4. Ukuran suatu entitas dapat mempengaruhi kemampuan untuk melewati kondisi buruk. Entitas kecil mungkin dapat merespon dengan cepat terhadap pemanfaatan peluang, tetapi mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan operasinya. A5. Kondisi dengan relevansi tertentu yang ada pada entitas kecil mencakup risiko bahwa bank dan kreditur lainnya dapat menghentikan dukungan terhadap entitas. Tetap waspada selama audit untuk bukti audit tentang peristiwa atau kondisi. A6. Standar audit 315 mengharuskan auditor untuk merevisi penilaian risiko auditor dan oleh karena itu memodifikasi prosedur audit lebih lanjut ketika bukti audit tambahan diperoleh selama pelaksanaan audit yang mempengaruhi penilaian risiko auditor. Jika peristiwa atau kondisi dapat menyebabkan keraguan signifikan atas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya teridentifikasi setelah penilaian risiko auditor dilakukan sebagai tambahan atas pelaksanaan prosedur dalam paragraf 16. Penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian material kemungkinan perlu direvisi. Selanjutnya pengevaluasian atas penilaian manajemen. A7. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya merupakan suatu bagian utama dari pertimbangan auditor atas penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. A8. Bukan merupakan tanggung jawab auditor untuk mengoreksi kekurangan analisis yang dilakukan manajemen. Namun, dalam beberapa kondisi, kekurangan analisis detail oleh manajemen untuk mendukung penilaiannya belum tentu dapat mencegah auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen sudah tepat sesuai dengan kondisinya.
A9, dalam kondisi lain, pengevaluasian terhadap penilaian oleh manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dapat mencakup suatu evaluasi atas manajemen proses yang dilakukan setelah proses penilaian, asumsi yang mendasari penilaian tersebut, dan rencana manajemen atas tindakan di masa depan, dan apakah rencana manajemen tersebut layak sesuai dengan kondisinya. A10, kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mengharuskan suatu penilaian manajemen yang eksplisit menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia. Selanjutnya, pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. A11, dalam banyak kasus manajemen entitas yang lebih kecil belum tentu telah menyiapkan suatu penilaian detail atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tetapi sebagai penggantinya, kemungkinan manajemen mengandalkan pengetahuannya yang mendalam tentang bisnis dan prospek di masa depan yang diantisipasi. A12, dukungan yang berkelanjutan oleh pihak pengelola seringkali penting bagi kemampuan entitas yang lebih kecil untuk mempertahankan kelangsungan usahanya ketika suatu entitas kecil sebagai bagian didanai dengan suatu pinjaman dari pemilik pengelola. Kemungkinan penting bahwa dana tersebut tidak ditarik oleh pemilik pengelola. Periode setelah penilaian manajemen. A13, auditor tetap waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang diketahui bagi yang terjadwal maupun tidak terjadwal atau kondisi yang akan terjadi setelah periode penilaian yang digunakan oleh manajemen yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. A14, selain menanyakan kepada manajemen, auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan prosedur audit lainnya untuk mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Setelah periode yang dinilai oleh manajemen yang sebagaimana dibahas mencakup sekurang-kurangnya 12 bulan sejak tanggal laporan keuangan. Lanjut, prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ini mencakup hal berikut, salah satunya menganalisis dan membahas arus kas, laba, dan perakiraan relevan lainnya dengan manajemen, menganalisis dan membahas laporan keuangan interim, membaca persyaratan perjanjian pinjaman dan menentukan apakah terdapat pelanggaran persyaratan tersebut, membaca risalah rapat pemegang saham, lalu menanyakan penasihat hukum entitas tentang keberadaan litigasi dan klaim. A16, pengevaluasian atas rencana manajemen untuk tindakan di masa depan dapat mencakup pengajuan pertanyaan kepada manajemen tentang rencana manajemen untuk tindakan di masa depan, termasuk sebagai contoh, rencana untuk melikuidasi aset, meminjam dana, atau merestrukturisasi utang, mengurangi atau menunda pembelanjaan, atau meningkatkan permodalan. Periode atas penilaian manajemen atau juga sebagai tambahan atas prosedur yang diharuskan, auditor dapat membandingkan satu informasi keuangan prospektif untuk periode lalu terpilih dengan hasil historis, kedua informasi keuangan prospektif untuk periode kini dengan hasil yang telah dicapai sampai dengan tanggal dilakukannya prosedur ini. A18 ini mengenai ketika asumsi manajemen mencakup dukungan yang berkelanjutan dari pihak ketiga baik melalui subordinasi pinjaman, komitmen untuk memelihara atau menyediakan pendanaan tambahan atau penjaminan, dan dukungan tersebut penting bagi kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kesimpulan audit dan pelaporan. A19, rasa ketidakpastian material digunakan dalam SAK nomor 1 yaitu penyajian laporan keuangan dalam membahas ketidakpastian yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan. Dalam beberapa kerangka laporan keuangan lain, rasa ketidakpastian signifikan ini digunakan dalam kondisi serupa. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material kecukupan pengungkapan ketidakpastian material. A20, penentuan kecukupan pengungkapan laporan keuangan dapat melibatkan penentuan apakah informasi tersebut
perhatian pembaca pada kemungkinan bahwa entitas tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitas dalam kegiatan bisnis normal. Laporan audit ketika pengungkapan ketidakpastian material sudah memadai. Di berikut adalah ilustrasinya. Di sini dinyatakan bahwa perusahaan mengalami rugi bersih di mana liabilitas lancar perusahaan melampaui total asetnya. Kondisi tersebut bersama dengan hal sebagaimana dijelaskan mengindikasi adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan. Kedua-dua dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian material multiple yang signifikan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, auditor dapat menganggapnya sebagai hal yang tepat dalam kondisi yang sangat jarang untuk tidak dinyatakan pendapat dan tidak menggunakan paragraf penekanan. Laporan audit bila pengungkapan ketidakpastian material tidak memadai. Berikut disajikan paragraf-paragraf yang relevan bila suatu opini wajar dengan pengecualian. Ini terdapat basis untuk opini wajar dengan pengecualian di mana perjanjian pendanaan perusahaan telah jatuh tempo. Lalu perusahaan belum mampu untuk menegosiasi kembali dan memperoleh dana pengganti. Maka situasi ini mengindikasikan adanya ketidakpastian material. Untuk opini wajar dengan pengecualian, kecuali untuk pengungkapan yang tidak lengkap atas informasi yang dirujuk dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal material posisi keuangan dalam perusahaan tersebut. A24 berikut juga disajikan paragraf-paragraf yang relevan bila suatu opini tidak wajar dinyatakan. Basis untuk opini tidak wajar di sini perusahaan masih belum mampu untuk menegosiasi kembali atau memperoleh pendanaan pengganti dan sedang mempertimbangkan untuk menyatakan pilot. Untuk opini tidak wajarnya, karena tidak diungkapkan informasi yang dirujuk, opini tidak wajar laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan serta kinerja keuangan dan arus kas terkait untuk tahun berakhir. Selanjutnya, penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. A25 jika laporan keuangan telah disusun dengan menggunakan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka ketentuan berlaku bagi auditor untuk menyatakan opini tidak wajar tanpa memperhatikan apakah laporan keuangan mencantumkan atau tidak mencantumkan pengungkapan tentang ketidaktepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen tersebut. A26 jika manajemen entitas diharuskan untuk memilih, maka laporan keuangan disusun dengan menggunakan suatu basis alternatif. Sebagai contoh, basis likuidasi, auditor dapat melaksanakan selama auditor menentukan bahwa basis alternatif tersebut merupakan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima dalam kondisi tersebut. Keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. A27 dalam kondisi tertentu auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak bersedia, maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian materi. Masa depan memang tidak dapat kita prediksi, namun kita perlu sekuat tenaga untuk memperjuangkan dan menyiapkannya. Semua orang pasti ingin merasakan kesuksesan, akan tetapi pencapaian besar tersebut memang tidak bisa digapai begitu saja. Perlu proses dan berbagai sikap positif yang diterapkan dalam setiap aspek kehidupan agar perjalanan menuju kesuksesan dapat tercapai. Namun akan ada hal yang tidak bisa kita hindari dalam proses meraih yang terbaik untuk masa depan. Saat permasalahan datang, coba untuk tetap berdiri tegap, selalu ingat apa alasanmu untuk berjuang, karena menyerah bukan solusi yang tepat, dan yang terpenting adalah selalu bersyukur.